Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah yang benar, yang ajaib, yang selalu bekerja dengan luar biasa di hidup kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu buat kami. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada pagi ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 3-4. Tertulis demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mormonisme, sejarah dan silsilah keluarga merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu persyaratan untuk mencapai sorga. Dalam kepercayaan lain, ada juga yang mengutamakan silsilah, di mana silsilah keluarga sering menjadi perhatian dan fokus utama yang menentukan apakah seseorang itu penting atau tidak, harus diikuti atau tidak, mempengaruhi masuk sorga atau tidak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang benar, tidak ada perbedaan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi dipengaruhi oleh silsilah keluarga untuk menerima keselamatan. Sebab kasih karunia keselamatan itu diberikan Tuhan kepada kita tanpa memandang kita dari keluarga mana. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3-4 ini tertulis, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Rasul Paulus dalam ayat ini memberikan nasihat kepada Timotius yang ia desak untuk tinggal di Efesus, supaya dia memberikan nasihat kepada orang-orang tertentu di sana yang biasanya mengajar, supaya berfokus pada hal-hal yang penting, yaitu cara hidup yang benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan dalam iman. Rupa-rupanya pada saat itu ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajar, yaitu mereka menyusupkan dongeng-dongeng yang tidak berdasarkan pada kebenaran. Dongeng bukanlah cerita yang dapat dipercaya, tapi dijadikan suatu pijakan kepercayaan dalam pengajaran mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak boleh terjadi. Tuhan Yesus seringkali mengajar dengan menyertakan perumpamaan, tapi perumpamaan berbeda dengan dongeng. Dongeng adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan perumpamaan atau kisah-kisah kesaksian atau informasi fakta lainnya. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita mengerti bahwa sebagai pengajar ataupun sebagai orang yang diajar dalam iman kepada Kristus, kita perlu menghindari 3 hal ini, yaitu pertama, ajaran yang lain. Ajaran yang lain yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ajaran di luar Kristus, ajaran yang melenceng dari kebenaran Injil, dan ajaran-ajaran yang menolak keilahian Tuhan Yesus Kristus, serta berbagai ajaran yang membawa orang kepada dosa dan kesesatan. Kedua yang harus dihindari adalah dongeng-dongeng. Jangan percaya kepada dongeng-dongeng buatan manusia, tapi percayalah hanya kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga,
silsilah. Dalam konteks tertentu silsilah memang penting, tapi dalam konteks keselamatan kita perlu sadari bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Tidak peduli apakah kita cucu Nabi Musa atau bukan, cucu dari Rasul Petrus atau bukan, kita semua selamat oleh anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus pada yang benar, yaitu bagaimana hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan, agar supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, karena firman-Mu mengajar kami, firman-Mu membentuk kami, supaya kami berfokus kepada sikap dan cara hidup yang benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Dalam situasi akhir zaman ini, ada begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang disertai dengan dongeng-dongeng yang berusaha untuk membelokkan iman, dan juga silsilah-silsilah yang mengaburkan akan keselamatan dan anugerah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat baik, yang mengasihi dan menyelamatkan kami, bukan karena silsilah keturunan kami, tapi karena kami semua berharga di hadapan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, supaya kami tetap teguh dalam iman kami, dan sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus, dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami berhasil dan pemenang-pemenang dalam segala hal. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan melawat kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku,
ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak
Tuhanmu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat.